Welcome back to Movie Blogs Channel. Di sini tempatnya kalian bisa temukan alur cerita dari film-film keren pilihan yang sudah kami persiapkan untuk kalian. Nah, kali ini kita balik lagi dengan sebuah film yang bertemakan escape dari penjara yang pastinya seru and gokil abis ya guys. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini diangkat dari sebuah kisah nyata tentang dua orang pemuda kulit putih yang merupakan aktivis pembela hak asasi manusia pada masa-masa kelam Afrika Selatan sekitar tahun 70-an dulu. Tim Jenkins and Stephen Lee. Mereka sangat aktif dan vokal dalam menentang praktik apartheid, yaitu penindasan terhadap ras pribumi kulit hitam pada masa itu. Suatu hari, tim tampak menuju ke sebuah pusat keramaian kota, dan Stephen juga ternyata telah berada di sana. Ia tampak menunggu tim dari kejauhan. Ternyata hari itu mereka berdua telah berencana untuk menyebarkan selebaran anti-apartheid, tepatnya bom selebaran, dan mereka telah bersedia dengan bungkusan-bungkusan yang mereka bawa pada posisi masing-masing. Dan dalam beberapa detik setelah itu, bom selebaran tadi pun meledak. Dan sontak saja mengejutkan banyak orang yang berlalu lalang di sana. Selebaran-selebaran itu pun bertebaran membanjiri sekitaran tempat itu. Namun sayangnya, aksi mereka pun sudah tercium. Pihak kepolisian pun segera datang menciduk mereka. Mereka pun tertangkap dan segera diadili. Pengadilan pun memberikan hukuman yang lumayan berat kepada mereka berdua, karena aksi mereka dianggap melecehkan serta sebuah upaya pembangkangan terhadap negara. 12 years. South Africa now tells you the price you witness, Stephen Lee. You are sentenced to... Dan dari sinilah kisah mereka dimulai. Mereka berdua pun dijebloskan ke penjara Pretoria. Ya, sebuah penjara pengasingan yang terkenal kejam dengan pengamanan yang juga super ketat kala itu. Esoknya, Tim dan Stephen dipertemukan dengan seorang pria tua, Dennis Gilbert, sesepuh di penjara itu, yang juga merupakan seorang tahanan politik dengan masa hukuman seumur hidup. Ternyata Dennis sudah mengetahui apa yang dialami oleh Tim dan Stephen. Tunnels in any direction. Hari pun berlalu, dan di suatu pagi Dennis coba peringatkan mereka berdua tentang kerasnya peraturan serta ketatnya penjagaan di penjara tersebut. Dennis pun menyarankan agar mereka jangan pernah mencoba untuk kabur dari sana. Setelah itu, Dennis pun berlalu meninggalkan mereka. Ternyata dari kejauhan, pembicaraan mereka juga diamati oleh seorang pria lain. Leonard Fontaine namanya. Dia sangat ingin kabur dari penjara itu, dan berencana untuk mengajak mereka berdua. Beberapa hari berlalu, Tim masih saja bingung dengan cara apa yang akan dia lakukan agar bisa kabur dari penjara tersebut. Sampai di suatu malam Tim mendapatkan sebuah ide. Ia berencana untuk membobol setiap pintu dengan cara menduplikat kunci pintu di penjara itu. Dan malam itu juga dia coba ukur dan rancang sebuah kunci dengan gambar yang dia buat pada sebuah kertas. We make keys. Pagi harinya, Tim coba sampaikan ide yang akan dia lakukan pada teman-temannya. Dia ingin menduplikat kunci-kunci tersebut dengan bahan lain, yakni kayu. Leonard justru meragukan ide tersebut karena menurutnya kunci dari kayu akan mudah patah. Namun Stephen juga ikut meyakinkan, karena tidak ada salahnya untuk mencoba.
Dan akhirnya, mulailah tim mengamati dan mereka-reka kunci yang selalu tergantung pada pinggang para sipir. Beberapa hari selanjutnya, tim coba curi beberapa potong kayu dan peralatan dari ruang bengkel kerja penjara. Barang-barang tersebut berhasil dia selundupkan dalam botol minuman miliknya. Malamnya, tim langsung bekerja membuat duplikat kunci sel berdasarkan gambar yang telah dibuat selama ini. Dan malam itu juga dia berhasil membuka pintu awal dari sel yang ia tempati. Keesokan pagi saat jam sarapan, tim menyampaikan berita bagus itu kepada teman-temannya. Dan selanjutnya tim coba buat kunci kedua untuk pintu selnya lagi. Karena setiap sel tahanan mempunyai 2 lapis pintu dan lubang kuncinya juga berada pada bagian luar pintu. Ternyata tim juga berhasil membuat duplikat kunci tersebut. Hari pun terus berlalu, namun mereka masih bingung bagaimana cara untuk bisa membuka pintu sel bagian luar, karena lubang kunci yang juga berada pada bagian luar. Sampai seorang sipir datang memperhatikan kegiatan mereka yang lagi asik berkumpul dalam selnya tim. Menyadari kedatangan sang sipir, mereka pun langsung berpura-pura sibuk membereskan ruangan sel tersebut. Sampai akhirnya sang sipir yang bengis itu meninggalkan mereka. About anything incriminating. Okay. How long was he there? Well, we hung up the broom. That's it. We forget Namun everything. tanpa disangka, Stephen justru malah mendapatkan sebuah ide cemerlang waktu itu juga. Dia melihat tangkai sapu yang sedang dipegang oleh Leonard. Mereka coba ukur jarak antara lubang kunci dengan jendela pada sel tersebut. Namun mereka masih bingung. Andai saja ada ide yang bisa mereka buat agar pintu tersebut bisa dibuka. Esoknya tanpa sengaja tim mendapatkan sebuah inspirasi ketika secara tidak sengaja dia melihat mekanisme atau cara kerja sebuah mesin bubut tangan pada saat dia berada di bengkel kerja. Sebuah ide brilian keluar dari otaknya. Dan alat itu pun selesai ia buat. Malam selanjutnya, tim langsung coba untuk membuka pintu tadi dengan menggunakan alat yang telah dia buat dari tangkai sapu kemarin. Dengan bersusah payah dia terus coba buka pintu itu. Namun naasnya justru kunci itu tadi jatuh terlepas dari alat tersebut. Tim pun dibuat panik, karena aksinya bisa saja ketahuan besok pagi. Tim langsung bergegas coba tempelkan permen karet pada ujung tangkai sapu dan berusaha untuk meraih kunci tersebut, sampai akhirnya dia berhasil mendapatkan kunci itu lagi. Esok paginya tim pun menceritakan kejadian yang dia alami semalam. Dan berita baiknya, tim ternyata berhasil membuka kedua pintu itu dengan bantuan peralatan yang telah dia buat itu. Both doors.
Selanjutnya, mereka semakin bersemangat untuk memantapkan rencana. Tiap malam tim bergerak untuk menganalisa setiap pintu yang menghalangi. Bahkan dia juga bekerja sama dengan beberapa tahanan lain untuk memudahkan rencana pelarian mereka. Suatu malam, Tim dan Leonard coba keluar menyelinap lagi. Dia berencana membuat duplikat kunci pintu yang berada dekat dengan ruangan sipir. Dan aksi mereka berjalan mulus tanpa diketahui sipir penjaga malam. Namun ternyata esok paginya terjadi inspeksi mendadak dari kepala sipir penjara. Lucunya Tim justru ketiduran dan tidak menyadari kedatangan mereka. Kepala sipir pun dibuat murka, hingga Tim pun dibuat terbangun dan terkejut dengan kehadiran mereka. When you hear the lunchtime bell go this afternoon, are you sick, Jenkins? Kepala sipir yang murka itu coba marahi dan ancam Tim dengan peringatan yang dia berikan. No more of that Sampai-sampai bullshit. ruangan di sel Is that Tim clear? pun diobrak-abrik. Dan Tim pun dibuat tegang ketika sepotong bagian dari kunci yang dia buat berceceran di lantai. Kepala sipir pun memungut dan mempertanyakan fungsi dari potongan kayu tersebut. Tim pun coba berkilah kalau potongan kayu itu merupakan alat untuk pajangan fotonya. Beruntungnya Tim berhasil lolos kali. Keesokan hari, Tim, Stephen, dan Leonard coba ajak Dennis serta beberapa teman-teman tahanan yang lain untuk ikut serta dalam rencana pelarian tersebut. Namun ternyata Dennis dan teman-teman tahanan yang lain justru tidak mau dan memilih untuk tetap bertahan dengan pendirian atau prinsip mereka selama ini, yakni tetap berjuang walau hanya dari dalam balik jeruji penjara tersebut. Dan hari itu pun tiba. Suatu pagi buta, Tim tampak mengendap-endap keluar dari selnya. Dia juga bantu Stephen dan Leonard untuk keluar dari sel masing-masing. Sementara di sisi lain, sipir penjaga juga tampak bergegas menuju toilet karena rasa sakit perut yang dia rasakan. Tim juga sempat untuk menawarkan Dennis terakhir kalinya. Namun Dennis tetap bersikukuh dengan prinsipnya dan hanya berharap agar Tim bisa berhasil keluar dari penjara tersebut. Selanjutnya mereka berlari menuju sebuah tempat di mana mereka telah sembunyikan peralatan dan beberapa pakaian pengganti. Mereka pun lanjut beraksi dan berhasil menjebol beberapa pintu. Selanjutnya, mereka berhasil menuju lantai bawah yang berdekatan dengan ruangan sipir penjaga. Sipir penjaga tampak telah selesai dan keluar dari toilet. Selanjutnya dia bergerak kembali menuju ruangannya. Tim dan teman-teman coba sembunyi dalam sebuah gudang penyimpanan, menghindari sang sipir. Dan sepertinya pelarian mereka akan berakhir ketahuan, karena sang sipir juga berencana untuk meletakkan sebuah peralatan kembali ke dalam gudang penyimpanan tersebut. Namun Dennis yang juga mengetahui hal tersebut coba bantu mereka dengan cara membuat sebuah keributan. Dia coba pecahkan bola lampu di dalam selnya, sehingga terjadi korsleting listrik yang mengakibatkan padamnya listrik di penjara tersebut. Sang sipir yang kesal dengan teriakan Dennis pun akhirnya menuju ke lantai atas, tepatnya menuju sel Dennis. Tim dan teman-temannya pun berhasil selamat dan segera kabur melanjutkan pelarian tersebut. Dan lagi, mereka berhasil menjebol pintu penjagaan selanjutnya dan terus bergerak menuju ruangan selanjutnya.
Leonard tampak senang, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah pintu lagi yang justru sedikit berbeda tampilannya dari pintu-pintu yang sebelumnya. Kali ini mereka mendapatkan kesulitan. Pintu tidak mau terbuka. Tim tampak panik dibuatnya, begitu juga dengan Stephen. Belum lagi mereka juga takut kalau sipir penjaga datang dan mengetahui pelarian mereka. Sedikit kesal, Leonard coba gantikan tim. Dia coba buka pintu itu dengan sedikit memaksa. Dan Leonard pun akhirnya berhasil membukanya. Pintu itu hanya mengalami sedikit kemacetan. Dan akhirnya sampai jualah mereka pada pintu yang terakhir. Dengan senyum bahagia, Stephen coba intip kondisi di luar penjara. Tim pun lanjut melakukan aksinya. Ya, coba menjebol pintu lagi. Namun lagi-lagi setelah beberapa buah kunci duplikat, pintu tersebut tetap tidak mau dibuka. Sampai akhirnya pada kunci yang terakhir pun, pintu tersebut tetap tidak mau dibuka. Tim pun dibuat frustasi dan terpukul. Dia merasa gagal setelah upaya pelarian yang mereka lakukan sejauh ini. Begitu juga dengan Stephen. Mereka pun menyerah dan malah berencana untuk kembali lagi. Namun tidak dengan Leonard. Dia sudah tidak mau lagi untuk berada di penjara itu. Dia coba pukul dengan pahat pada bagian celah pintu yang ternyata terbuat dari kayu. Tim justru takut dengan suara kebisingan yang diperbuat Leonard saat itu. Dia takut kalau aksi mereka diketahui para sipir penjaga. Dan akhirnya usaha mereka pun membuahkan hasil. Pintu itu pun berhasil dijebol. Mereka pun bersiap untuk segera keluar. Dengan mengendap-endap, mereka keluar secara perlahan. Mereka coba sembunyi menghindari patroli sipir yang siap dengan senjata di tangannya. Lanjut mengendap-endap serta tanpa diketahui para sipir penjaga, mereka pun berhasil menuju pintu gerbang terakhir yang ternyata terbuka lebar tanpa penjagaan. Tim pun juga coba pantau keadaan di luar terlebih dahulu. Setelah dirasa aman, mereka pun lanjut dengan santainya melenggang berjalan keluar, semakin menjauhi penjara tersebut. Hingga akhirnya mereka pun telah berada di pusat keramaian di kota itu. Dan di sana juga tampak banyak antrian taksi yang sedang menunggu pelanggan. Akhirnya mereka pun berhasil melarikan diri, coba menjauh dengan cara menaiki sebuah taksi. Sementara di sisi lain, sang sipir tampak dibuat panik ketika dia mengetahui kalau tim Stephen dan Leonard tidak berada dalam selnya alias kabur. Alarm pun segera dibunyikan. Sementara itu dari dalam taksi, rona kebahagiaan tampak terpancar dari wajah Leonard. Begitu juga dengan Stephen dan tim. Tangis haru dan senyum kebahagiaan pun tampak bercampur aduk di wajah mereka. Mereka pun akhirnya berhasil menuju London, Inggris. Setelah terlebih dahulu berhasil masuk Tanzania, mereka pun terus melanjutkan perjuangan melawan tirani apartheid. Sampai akhirnya rejim apartheid pun runtuh, dan pada tahun 1945, Dennis Goldberg beserta tahanan politik lainnya akhirnya dibebaskan. Oke, itu dia guys, Escape from Pretoria. Jangan lupa terus support channel kita dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya ya guys. Jaga kondisi, jaga kesehatan, jangan lupa senyum dan jangan lupa bahagia. And see you next video.